Ya, terima kasih Bapak Ibu yang sudah datang dan menunggu di Zoom pagi hari ini. Kita sesaat lagi akan bergabung dengan webinar yang insya Allah ini webinar pertama dari Radio Suara Muslim di tahun 1443 Hijriah bersama dengan Pegadaian Syariah, dan semoga nanti akan ada banyak manfaat yang kita dapatkan, bukan hanya ilmu, tapi juga ada sesuatu yang spesial nih yang mau dibagi sama Pegadaian nanti insya Allah kepada semua peserta yang sudah mendaftar ya di pagi hari ini. Baik, kita siapkan dulu untuk yang belum pakai virtual background, kami persilahkan menggunakan virtual background-nya. Bisa disetting ya kalau yang pakai laptop begitu. Kalau yang tidak menggunakan laptop dan tidak bisa virtual background tidak masalah, cuma nanti akan lebih cakep ya kalau kita foto bareng pakai virtual background. Dan jangan lupa videonya dihidupkan, kemudian audionya di off-kan ya, jangan kebalik. Nanti kalau audionya on, Ustadz kita ngomong, peserta juga ngomong, nggak bisa dengerin nantinya. Baik, ya insya Allah, bismillah, kita akan segera memulai, dan kita akan memulai dengan tayangan berikut ini. Cincin pernikahan ayah ibu. Ibu sih terbuka gitu kan, kayak misalnya kan kalau mau lulus SMA kan butuh uang buat masuk kuliah. Apa nih yang harus dilakuin gitu kan? Mungkin kalau lagi nggak ada, diusahain supaya ada gitu. Nggak bisa ngasih apa-apa dulu ke ayah sama ibu. Mungkin nanti kalau aku udah beneran kerja gitu kan, bahagiain ayah sama ibu gitu. Pegadaian. Tahun 2021 masih nggak pede? Saatnya pede, Pegadaian Digital. Buka aplikasi Pegadaian Digital untuk transaksi di mana saja. Bisa di kantor, parkiran, rumah, bahkan rumah mantan. Dengan beragam fitur, mulai dari jual beli dan transfer tabungan emas, booking gadai, gadai tabungan emas, dan gadai efek, pembiayaan untuk kembangkan usahamu, bayar angsuran gadai, tebus gadai, dan tagihan bulanan, dan cicilan emas dengan beragam brand ternama. Saatnya pede. Game terus. Sepeda terus. Wah. Daster terus. Mas, bobanya satu ya. Boba terus. Terus. Terus, 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 terus. Terus, 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 terus. Kalau terus-terusan boros, kapan nabungnya? Yuk mulai nabung, nabung. Tabungan emas di Pegadaian Digital aja. Ada promo mulai nabung hingga akhir tahun. Top up-nya bisa pakai kode promo gajian emas yang ada di setiap bulannya. Kamu bisa dapat diskon hingga Rp250.000. Download aplikasi Pegadaian Digital dan mulai nabung dari sekarang. Yuk mulai nabung emas sekarang untuk masa depan yang cemerlang. Nabung terus ya! Epo dan Ade, dua pemain saham dengan cara transaksi yang beda. Lagi tanda tangan apa tuh? Oh, menjaminkan saham. Ya, hilang kan asetnya. Harusnya kayak Ade, gadai saham di Pegadaian. Untungnya nambah terus. Gadai efek aja. Hak corporate action tetap dimiliki. Kalau pinjaman sih sama keuntungannya. Bisa buat ngembangin usaha. Kebutuhan pansos kebeli juga. Tapi gadai efek emang ada lebihnya. Buat investasi saham juga bisa. Gadai efek aja. Untuk kebutuhan produktif, konsumtif, dan investasi. Waktu itu anak saya pernah sakit panas, saya terpaksa angin kenceng pulang. Sampai perahu saya di tengah perjalanan hancur, kena ombak. Kalau jaring, pakaian, apa yang kita bawa, udah duit termasuk kita boleh hasil dari sono, semua hilang. Kita udah nggak bisa nyelamatin itu, mikirin diri sendiri aja. Saya kalau hasil dari laut dapat 300, saya sisihkan 100 untuk perbekalan ke laut lagi, dan saya sisihkan untuk simpenan. Saya ada uang
juga ada emas. Kalau untuk emas saya nyimpennya di Pegadaian. Nah, selain juga saya dapat emas, saya juga dapat perlindungan diri. Kita sudah punya ada tanggungan resiko lah gitu yang kita nggak inginkan, seperti kayak ada musibah apa, kita kan udah ada tanggungan, artinya keluarga mungkin udah nggak khawatir lah gitu. Nah itu semua dipersiapkan untuk kebutuhan masa depan. Pegadaian. Sekarang beli logam mulia bisa melalui aplikasi Pegadaian Digital. Login ke aplikasi Pegadaian Digital, lalu pilih menu logam mulia. Anda dapat memilih jenis logam mulia yang Anda inginkan. Tekan gambar untuk mengetahui spesifikasi dari logam mulia yang akan Anda beli. Tekan tambah untuk memilih logam mulia yang Anda inginkan. Anda dapat memilih jumlah keping sesuai yang Anda inginkan dengan menekan tombol plus atau minus. Jika jumlah keping sudah Anda tentukan, lalu tekan tombol selanjutnya. Pada halaman metode pembelian, Anda dapat mengkoreksi jumlah keping yang ingin Anda beli. Selanjutnya, pilih tenor angsuran, kemudian isi besaran uang muka. Biaya angsuran per bulan akan muncul secara otomatis. Pilih tempat pengambilan barang. Anda dapat memilih outlet Pegadaian yang diinginkan, lalu tekan tombol selanjutnya. Pada halaman konfirmasi pembelian, pastikan semua inputan sudah sesuai dengan yang Anda inginkan. Jika sudah sesuai, checklist tanda setuju. Kemudian, tekan tombol selanjutnya. Total pembayaran yang ditampilkan adalah total uang muka yang harus dibayarkan. Tekan detail pembayaran untuk melihat rincian. Pilih bank yang akan Anda gunakan untuk melakukan pembayaran. Setelah memilih bank, Anda akan diteruskan pada halaman tata cara pembayaran sesuai dengan bank pilihan Anda. Tekan tombol selanjutnya. Anda akan mendapatkan notifikasi pembelian logam mulia melalui SMS dan aplikasi Pegadaian Digital. Anda juga dapat melihat histori transaksi pembelian logam mulia. Tekan ikon history. Pilih salah satu dari daftar transaksi Anda untuk melihat rincian. Semakin mudah memiliki emas batangan dengan Pegadaian Digital. Pegadaian. Ya, itu dari Pegadaian tadi ya, sebagai pembuka acara kita webinar spesial Momentum Hijrah di Tengah Pandemi, dan kita akan segera memulai. Dan saya Muhammad Nasir dari Radio Suara Muslim yang akan menemani Anda Bapak Ibu di pagi hari ini. Dari sekian banyak peserta yang sudah mendaftar, yang sudah ngisi form ya, karena insya Allah bagi semua peserta yang ngisi berbagai macam penawaran menarik, dan juga tentu ada door prize di Pegadaian Syariah. Webinar kajian spesial tahun baru 1443 Hijriah akan kita buka dengan sama-sama membacakan Ummul Furqan Al-Fatihah. Ya, yang pertama kami ucapkan terima kasih karena sudah hadir di Zoom kita hari ini, Pak Fajar, CEO Suara Muslim Radio Network, dan juga perwakilan dari Suara Muslim. Kemudian ada Pak Haji Nurhayanto SPD MSI, selaku Deputi Bisnis Area Surabaya 2, Pak Nur, terima kasih sudah hadir. Wah, pecinya mantap nih pagi hari ini. Beserta seluruh jajaran beliau dari Pegadaian Persero, area Surabaya 2. Kemudian juga Ustadz kita pagi hari ini, Ustadz Nur Fauzi Palestin Eshum MAG, Wakil Sekretaris Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur. Ustadz Fauzi, terima kasih sudah berkenan untuk hadir ya pagi hari ini. Kemudian semua peserta dari A sampai Z yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya pagi hari ini, yang insya Allah akan mendapatkan benefit, ada tabungan emas, kemudian top up tabungan emas, kemudian ada kuota internet, dan juga door prize menarik bagi pertanyaan yang terbaik, dan juga yang nanti bisa menjawab kuis dari Pak Nur. Jadi Pak Nur nanti insya Allah akan ada kuisnya ya, saya nggak perlu nyiapin kuis, sudah disiapin sama beliau. Baik, tadi sudah kita saksikan bersama, ada beberapa video dari Pegadaian, cuman kita akan simak dulu nih pemaparan dari Ustadz Fauzi tentang momentum hijrah di tengah wabah. Saat ini kita di tahun 1443 Hijriah, ini merupakan hampir tahun kedua ya dari pandemi, dan kita masih berada dalam kondisi yang
PPKM-nya diperpanjang, bukan kemudian ya, sehingga Ustadz Fauzi pun saat ini posisinya nggak di Surabaya nih ya, di Bangkalan, di Madura. Kemudian apa momentum hijrah yang bisa kita dapatkan di tengah wabah ini? Apakah bisa bersyukur kepada Allah atau justru nyambat gitu ya, berkeluh kesah, atau ada tips dari Ustadz Fauzi? Baik, kita akan segera menyimak materi pertama dari Ustadz Nur Fauzi Palestin. Baik, Ustadz Fauzi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, betul ya, saat ini kita berada di pulau yang berbeda ya, Surabaya, Madura ya. Betul, Ustadz. Alhamdulillah, sehat Ustadz ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, oke. Dan terima kasih, ini merupakan webinar pertama Radio Suara Muslim di tahun 1443 Hijriah. Meskipun bagi sebagian gitu ya, ada yang tidak bisa ikut dari awal nih Ustadz, karena yang rencananya liburnya hari ini ternyata geser besok ya. Jadi ada beberapa peserta tadi yang konfirmasi ke panitia, mereka ngikutinya nanti di tengah-tengah acara karena harus ngambil waktu istirahat ya di kantor masing-masing. Dan Ustadz juga akan menyampaikan materi tentang momentum hijrah di tengah wabah. Kalau gitu saya persilakan Ustadz Fauzi untuk menyampaikan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du, yang kami hormati Bapak Fajar ya, kemudian Ustadz Nasir, Mas Raga beserta tim Suara Muslim, dan tak lupa pula penguasa Pegadaian Surabaya 2 Bapak Haji Nur Hayanto. Mudah-mudahan sehat terus Pak Haji, dan mudah-mudahan semakin loman Pak Haji ini ya. Insya Allah panjenengan kalau loman sedikit demi sedikit akan ada keberanian untuk menambah istri atau berpoligami, Pak Haji. Saudara-saudara dari A sampai Z ya, jamaah webinar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tanpa terasa kita sudah masuk di kalender Hijriah dan kita momennya adalah momen tahun baru ya. Di tahun baru yang tahun kemarin umur kita sekian, sekarang bisa sekian. Yang mungkin sebelumnya umur kita 30 tahun, sekarang bisa nambah dan seterusnya. Secara kasat mata umur kita bertambah, tetapi pada hakikatnya umur kita berkurang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum masuk pada masalah hijrah, maka pada kesempatan pagi hari ini saya ingin sedikit menjelaskan bahwa bagaimana posisi bulan Muharram itu di dalam pandangan Islam. Al-Quran menyebutkan bahwa inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Ayat ini memberikan suatu penjelasan bahwa ada 12 bulan yang tercatat ya di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, di mana 12 bulan itu Allah menciptakan langit dan bumi. Dan di antara 4 bulan itu ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hurum itu jamak, yang mufradnya adalah haram. Nah, maka haram ini dalam kaidah bahasa atau usul itu disebut dengan lafzun mushtarak. Kalau kita mencuri itu namanya haram. Kalau kita berzina itu namanya haram. Na'udzubillah min dzalik. Kalau ada seseorang ngerasani orang itu namanya haram. Dalam konteks ini haram ini bermakna sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau konteksnya adalah haram, bukan dilarang lagi,
tapi ini maksudnya adalah masjid yang dimuliakan oleh Allah. Jadi kata haram jamaknya adalah huruf, merupakan lafdun mushtarak, sebuah lafaz yang dalam konteks tertentu maknanya bisa berubah. Dan kalau kita mau menganalisis ya di dunia kita ya teman-teman, bahwa ada bahasa yang sama memang tapi maknanya berbeda. Contoh misalnya kayak kita nyekel ya, nyekel air ya, nyekel botol air mineral. Ini menurut orang Jawa ini megang ya. Tapi kalau nyekel versi Madura Pak Haji ya, nyekel versi Madura itu bunuh, mencekik ya. Ini dalam dunia kita yang namanya lafaz mustarak itu sering terjadi. Nah, lanjut, itu sekedar intermezzo ilmiah aja. Kemudian 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang disinggung dalam Al-Qur'an tidak lagi dijelaskan pada ayat-ayat setelahnya atau ayat-ayat sebelumnya, tetapi penjelasan tersebut adalah dituangkan melalui hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, 4 bulan yang dimuliakan itu adalah salatun mutawaliyatun. Ada 3 bulan yang berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, wa Rajabah Mudharral ladzi baina Jumada wa Sya'banah, dan yang keempat adalah bulan Rajab yang letaknya di tengah-tengah antara Jumadits Tsaniyah dan bulan Sya'ban. Jadi 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu jumlahnya ada 4. Pertama adalah Dzulqa'dah, yang kedua adalah Dzulhijjah, yang ketiga adalah Muharram, yang keempat adalah Rajab. Kemudian di bulan Muharram ini kita dianjurkan untuk senantiasa memperbanyak melakukan kebaikan-kebaikan, bahkan termasuk apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, afdhalus syiyam ba'da Ramadan syahrullahil Muharram. Paling utamanya berpuasa setelah bulan Ramadan, yaitu berpuasa pada bulan Allah, yaitu Al-Muharram, bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah, yaitu adalah bulan Muharram. Jadi di bulan ini, mitra muslim, teman-teman dimanapun Anda berada, kita dianjurkan untuk senantiasa memperbanyak puasa, niat karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjut. Kalau misalnya kita tidak bisa memperbanyak puasa di bulan suci Ramadan, ada 2 momen, ada 2 hari di mana kita secara fikih itu disunnahkan untuk melakukan ibadah puasa. Pertama adalah yaitu puasa Tasu'a. Ya, Tasu'a itu sebuah puasa di mana Nabi Muhammad SAW itu pernah dawuh 1 tahun sebelum wafatnya baginda Rasul, fa idza kana al-'amu al-muqbil insyaallah sumna al-yawm at-tasi. Kalau aku nututi pada tahun yang akan datang, insyaallah aku akan melakukan puasa pada hari ke-9 atau tanggal 9 di bulan Muharram. Qala falam ya'ti al-'am al-muqbil hatta tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi belum sampai pada tiba waktunya tahun yang akan datang, yaitu tanggal 9 Muharram, tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipanggil ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Para ulama memberikan suatu penjabaran sebagaimana yang diurai di dalam kitab Ibanatul Ahkam dan syarah-syarah kitab hadis yang lain. Hadis ini menjadi suatu penguat bahwa puasa pada tanggal 9 Muharram itu disunnahkan di dalam ajaran agama karena Nabi Muhammad SAW pernah menjanjikan ingin puasa pada tanggal 9 Muharram. Kemudian ada puasa Asyura. Asyura itu puasa pada tanggal 10 bulan Muharram. Nah, bagaimana pahalanya puasa Asyura? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jauh yahtasaba 'ala Allah ay yukaffira as-sanata allati qablah. Jadi orang yang berpuasa pada tanggal 10 Muharram itu Allah Subhanahu wa taala akan menghapus dosa 1 tahun yang dia lakukan.
para ulama memberikan penjabaran bahwa maksud dosa yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah dosa yang kaitannya dengan Allah, bukan dosa yang kaitannya dengan sesama manusia. Itu pun dosa kecil. Artinya apa? Dosa besar tidak bisa hanya ditebus dengan melakukan puasa pada tanggal 10 di bulan Muharram. Kemudian selain itu ada amalan-amalan yang perlu kita lakukan di bulan Muharram itu. Apa amalan itu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Al-Imam At-Tabrani menyebutkan, man wassa ala ayalihi yawma Asyura'ah, orang yang bisa melapangkan belanja kepada keluarganya di hari Asyura, bisa memberikan rezeki lebih kepada keluarganya, kepada istrinya pada hari Asyura. Biasanya Ustadz Nasir misalnya tidak memberikan belanja atau belanjanya ditambah pada tanggal 10 Asyura ya, atau Pak Haji misalnya, oh ini 10 Asyura bujuku tak kai uang 10 juta khusus hari Asyura, atau siapapun Anda kepada keluarganya memberikan lebih ya, menyenangkan kepada keluarganya, maka wasa'allahu alaihi as-sanata kullaha. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kelapangan rezeki 1 tahun di masa yang akan dia lalui. Nah, mitra muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kalau seseorang itu misalnya tidak punya istri, jomblo-jomblo itu ya. Seseorang itu tidak punya istri tetapi ingin mengamalkan hadis itu. Ya, mungkin Pak Haji ini ada karyawan-karyawan yang jomblo. Nah, ini bagaimana kalau ada orang jomblo ya, tidak punya istri tetapi ingin mengamalkan hadis itu? Maka menurut para ulama, kalau seseorang itu tidak punya istri bisa berbagi dengan fuqara dan masakin. Ya, datang kepada orang-orang yang miskin ya. Biasanya kalau Pak Haji itu datang kepada fuqara yang miskin dan yang janda, itu Pak Haji Nurhayanto itu. Datang kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, itu kalau tidak punya istri. Maka maka menurut Al-Imam Ibnu Hajar bahwa qala Jabir jarrabnahu fawajadnahu kadzalik. Jabir berkata bahwa kami mencoba amalan itu. Kami mencoba apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fawajadnahu kadzalik. Aku menemukan itu. Artinya apa? Jabir itu pernah mengamalkan hadis itu, membahagiakan, melapangkan rezeki kepada istrinya, maka 1 tahun perjalanan hidupnya yang akan datang dimudahkan urusan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ibu-ibu nanti bisa tegur Bu sama bapak-bapak, Pak, sebelum Muharram sampean siap-siap, nanti pada 10 Muharram jangan hanya ngasih kepada anak yatim saja. Saya Pak harus diberi bagian, harus diberi rezeki lebih ya, karena katanya Pak Ustadz begini, silakan disampaikan Bu. Jadi ibu-ibu silakan sampaikan ke bapak-bapaknya. Bapak-bapak juga demikian komitmen. Saya terus terang setiap tahun itu kalau bulan Muharram itu ditunggu sama istri ya, istri pertama ya. Kalau istri kedua itu masih ndak ya. Ditunggu kapan 10 Muharram. Nah, ini ternyata sudah diamalkan oleh ulama-ulama terdahulu. Bahkan waqala Abu Zubair, mithlahu waqala Syu'bah, mithlahu wa syuyukh Ibnu Abdul Bar, al-thalatha muwaththaquna wa syaikhuhum Muhammad bin Muawiyah wa Ibnu al-Ahmar. Nah, bahkan guru-guru Ibnu Abdul Bar kemudian dan lain-lain itu memang pernah melakukan percobaan-percobaan, pernah membuktikan tentang apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian apa aja yang harus kita amalkan selain memang berpuasa? Di dalam kitab Nihayatus Zain itu disebutkan, atau di dalam kitab yang lain Kanzun Najah Wassurur yang dikarang oleh beliau yang pernah menjadi Imamul Haramain. Nah, apa aja amalan yang pernah dilakukan pada hari Asyura? Ya, 12 amalan, ada 12 amalan yang mungkin
bisa kita amalkan semuanya? Mungkin kita bisa amalkan beberapa persennya. As-salatu, ya, melakukan salat. Wal aula an takuna salat tasbih, yang lebih utama itu melakukan salat tasbih. Was-saum, bersedekah. Apa berpuasa? Was-sadaqah, bersedekah. Wat tausiatu 'alal iyal, seperti yang tadi yang saya sampaikan itu, ya, memberikan kebahagiaan kepada keluarga. Wal ightisal, ya, mandi, ya, bersih, ya, biar harum. Wa ziyaratul alim, ziarah kepada orang alim, tetapi kondisinya pandemi. Ya, kemudian wa iyadatul marid, ya, menjenguk orang sakit. Nah, sekarang ini menjenguk orang sakit sepertinya tidak bisa, ya, karena kondisinya pandemi. Minimal mendoakan kepada orang-orang yang sakit. Wa mashu ra'sil yatim. Nah, ini mengusap kepala anak yatim. Menurut para ulama, mengusap kepala anak yatim itu maksudnya tidak hanya sekedar mengusap, tetapi dia berbagi rezeki kepada anak yatim. Rasulullah didatangi seorang sahabat, "Ya Rasulullah, apa obatnya qaswatul qalb?" Qaswatul qalb itu hati yang berkarat, hati yang kaku, hati yang keras. Maka Rasulullah dawuh, "Imsah ra'sal yatim wa'atimil masakin." Usap kepala anak yatim dan berbagilah dengan orang-orang miskin. Maka kalau 10 Muharram itu biasanya anak yatim panen semua. Dari pagi sampai sore itu Masya Allah, ya, banyak sekali orang-orang yang memberikan donasi kepada anak yatim. Ya. Kemudian wa taqlimul atfar, ya, memotong kuku. Wa qira'atu suratul ikhlas al-fawarrah, membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 1000 kali. Wasilaturrahim, silaturrahim. Nah, silaturrahim ini tentu dalam konteks seperti ini bisa secara virtual. Kayak sekarang kita melakukan kegiatan secara virtual, ini juga bagian daripada silaturrahim. Nah, inilah saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, merupakan 12 amalan. Mana yang bisa kita sentuh? Apa sedekahnya? Apa sholat tasbihnya? Apakah berbagi dengan anak yatim? Nah, inilah amalan-amalan yang hanya kita temukan, ya, fadilah-fadilah ini pada 10 bulan Muharram. Tentu yang namanya sedekah tidak harus menunggu bulan 10 Muharram. Yang namanya berbagi ke anak yatim tidak harus nunggu 10 Muharram. Tetapi di momen ini punya fadilah-fadilah khusus. Sama kayak kita berada di bulan suci Ramadan. Yang namanya orang bersedekah tidak harus nunggu bulan Ramadan. Yang namanya orang mau baca Al-Quran tidak harus nunggu bulan Ramadan. Tapi bulan Ramadan itu punya keutamaan tersendiri. Sama kayak seperti ini. Setelah Muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau yang kita lakukan itu adalah hal-hal yang kaitannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali, ya, puasa kita, sedekah kita, berbaginya kita dengan fuqara dan masakin kepada anak yatim. Kita melapangkan rezeki kita, memberikan nafkah lebih di momen 10 Muharram, memperbanyak kebaikan-kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini barangkali menjadi momentum hijrah kita secara spiritualitas. Yang kemudian dengan hijrah kita secara spiritualitas itu, Allah mencurahkan rahmah kepada kita semua. Allah mengangkat segala ujian-ujian yang saat ini menimpa di bumi pertiwi, di bumi Indonesia ini. Ya, ini hijrah secara spiritualitas. Hijrah bagaimana sebelumnya kita tidak ada peningkatan sama sekali. Saat ini kita berkomitmen untuk meningkatkan spiritualitas kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dengan spiritualitas itu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan iman, kekuatan fisik, ya, kekuatan imun tentunya kepada kita semua. Nah, bagaimana sebenarnya hijrah itu? Tentu kita sudah banyak sekali mengetahui perjalanan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari kota Mekah ke kota Madinah, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dawallah innaka la khairu ardillah. Ya, demi Allah bahwa Makkah ini adalah sebaik-baik bumi Allah.
Wa habbu ardillah illallah walaula anni ukhrijtu minka ma kharajtu. Tanah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makkah, tanah yang mulia, kata Nabi Muhammad SAW. Andai aku tidak dikeluarkan darimu, maka aku tak akan meninggalkan Makkah. Artinya apa? Makkah itu tanah yang mulia. Makkah itu tanah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ada perintah daripada Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad untuk senantiasa hijrah, Rasul tidak segan-segan. Rasul tidak tanya lagi perintahnya itu apa. Untuk apa? Tidak. Rasul menjalankan perintah Allah untuk hijrah, lalu kemudian menyebarkan agamanya Allah Subhanahu wa taala di kota Madinah. Ini pelajaran penting. Ada banyak perjalanan nabi-nabi terdahulu itu bahwa hanya menjalankan perintah Allah, maka di situ ada sesuatu sir ya, sesuatu yang tanpa kita lihat sebelumnya, sesuatu yang tanpa kita duga sebelumnya, yang dia lakukan hanya komitmen kecintaan, hanya komitmen ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi-nabi seperti kita melihat bagaimana Nabiullah Musa alaihissalam yang membentangkan tongkatnya, kemudian danau menjadi lautan, kemudian Nabi Ibrahim, itu semua hanya esensi ketaatan saja. Ini bagaimana hijrah kita kembali memupuk esensi ketaatan kita kepada Allah, maka perjalanan kita di masa-masa yang akan datang, Allah jamin segalanya. Karena esensi ketaatan kita itu kita tingkatkan, kita kuatkan, lalu kemudian Allah jamin kehidupan kita bersama. Nah, ini hijrah. Kemudian wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'ah. Itu Allah menyebutkan orang siapa yang berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Nah, ini hijrah. Hijrah dari yang tidak baik menuju yang baik. Dari yang baik menuju yang lebih baik. Tidak ada orang yang sempurna. Dulu kita nggak pernah pakai kerudung, sekarang pakai kerudung. Itu hijrah. Dulu nggak pernah dengerin pengajian, sekarang kita dengerin pengajian. Itu namanya hijrah. Dulu kita jarang baca Al-Quran, sekarang kita sering baca Al-Quran. Itu namanya hijrah. Dulu kita nggak pernah nabung emas, sekarang kita nabung emas. Itu hijrah juga. Nah, mitra muslim yang dirahmati oleh Allah. Jadi konteksnya hijrah ini adalah luas. Dalam konteks pandemi misalnya kita hijrah dari kerumunan menuju tidak kerumunan. Biasanya ramai-ramai, kita tidak ramai-ramai sekarang. Kemana-mana kita pakai masker, itu hijrah dari kebiasaan-kebiasaan yang tidak ada pandemi, sekarang kita berada di kebiasaan-kebiasaan yang ada pandemi. Ya, biasanya mungkin kita sering salaman, sekarang kita tidak salam. Dalam rangka darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Dalam rangka menghindarkan kebahayaan-kebahayaan. Dalam rangka la dararah wala dirarat. Tidak akan dalam upaya untuk tidak memberikan bahaya kepada orang lain. Kemudian bagaimana sebenarnya esensi hijrah itu? Al-muslim man salim al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Ya, orang Islam itu sedapat mungkin harus tetap menjaga jangan sampai menyakiti lisannya kepada orang lain, tangannya kepada orang lain. Apalagi musim medsos ini. Mungkin lisan kita sering menyakiti orang lain. Sekarang lisan jarang difungsi. Pakai chat ya nyakitin kepada orang lain. Nah, itu bisa mungkin ya, sangat bisa terjadi. Ya. Wal muhajir man hajara manahallah. Hijrah yang sesungguhnya itu adalah dia hijrah daripada sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kesimpulannya adalah hijrah itu adalah maknanya sangat luas. Hijrah dari kebiasaan yang tidak baik menuju kebiasaan yang baik. Dari kebiasaan yang baik menuju kebiasaan yang lebih baik. Maka kita hijrah menuju spiritualitas yang sangat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dari meningkatnya spiritualitas itu, maka lalu kemudian kita menjadi manusia yang tidak hanya sensitif terhadap hal-hal yang berkenaan dengan Allah, tetapi kita sensitif terhadap hal-hal yang berkenaan dengan manusia. Kalau dalam bahasa keren yang sering dipakai oleh teman-teman itu cerdas secara spiritual, cerdas juga secara sosial.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan yang terbaik kepada kita semua. Allah angkat pandemi ini, Allah selamatkan kita semua, tidak hanya keselamatan di dunia, tapi Allah menjamin keselamatan kita kelak di alam akhirat. Amin ya rabbal alamin. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ustadz. Insyaallah luar biasa apa yang disampaikan tentu kita, Bapak Ibu. Beberapa hal penting ya tentang saya catat tadi juga tentang hijrah, kemudian apa maknanya, kemudian hakikatnya, termasuk juga kenikmatan tidak dapat ketika hijrah, insyaallah. Dan untuk pertanyaan nanti untuk Ustaz Fauzi ya, silahkan bisa disimpan dulu karena nanti pertanyaannya kita beri di sesi tanya jawab di sesi yang terakhir. Berikutnya kita akan bergabung bersama ini juga Pak Haji Nurhayanto yang dari tadi sempat di mention untuk ke sesi tentang bagaimana mulai menabung emas. Jadi momennya saat ini yang jual emas juga banyak nih, yang kemudian juga banyak yang berminat beli emas, tapi gimana investasi yang benar, kemudian investasi yang bagus, yang baik seperti apa akan disampaikan oleh Deputi Bisnis Area 2, Area Surabaya 2, PT Pegadaian Persero, Bapak Haji Nurhayanto, SPD MSI. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya muliakan Al-Ustadz Fauzi Palestin, kemudian keluarga besar dari Radio Suara Muslim, kemudian yang nggak kalah gantengnya Mas Nasir yang luar biasa menjadi moderator kali ini. Kapan-kapan kayaknya saya harus ngundang untuk menjadi MC kami ya. Insyaallah. Syukur alhamdulillah saya bisa berkesempatan untuk bertatap muka dengan penggemar Suara Muslim Surabaya dan kemudian keluarga besar Suara Muslim Surabaya juga. Memang beda Mas Nasir ketika pengantarnya itu seorang profesional penyiar itu luar biasa. Saya berharap nanti kita bisa bekerja sama lebih intensif lagi ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kali ini PT Pegadaian Syariah bekerja sama dengan Radio Suara Muslim Surabaya ini ingin juga mendapatkan pahala keberkahan dari tahun baru 1443 Hijriah ini dengan momentum mulai menabung emas untuk generasi emas. Jadi apa sih kira-kira kok Pegadaian ini bekerja sama dengan Suara Muslim Surabaya? Ya ingin berdakwah, menghidup-hidupkan ekonomi yang berbasis syariah tentunya, siapa lagi kalau bukan kita. Nah Bapak Ibu, saya hanya bagi-bagi hadiah aja nih. Saya dikasih waktu sampai jam berapa ini Mas? 30 menit atau berapa ya Mas Nasir? Boleh Pak, 30 menit. Oke. Ya, lebih nggak apa-apa. Nah, untuk yang pertama saya akan kasih hadiah untuk 2 pemenang yang bisa menjawab pertanyaan saya. 5 pertanyaan ini dengan mendapatkan logam mulia di sebelah kanan saya itu. Itu gambarnya itu. Pak Nur, ini saya boleh jawab nggak? Jangan dulu.
ini Jangan yang ya, bisa ikut. bertanya ini nggak boleh lah, MC-nya nggak boleh ikut. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan ini dengan benar nanti di akhir acara, dan pasti akan bisa menjawab ini karena ketika nanti memperhatikan apa yang sampaikan ini ada semuanya. Saya hitung 3 kali, boleh di screenshot Bapak Ibu, nanti bisa menjawab. 3, 2, 1. Oke, saya lanjutkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena kita tahu bersama bahwa sebenarnya inflasi di setiap sektor pendidikan ini 3,81 itu 1 tahun, sedangkan kenaikan rata-rata uang pangkalnya itu antara 10 sampai 15%. Jadi tiap tahun itu selalu ada kenaikan uang pangkal dan biaya pendidikan. Karena ya wajar saja karena biaya kebutuhan semakin naik. Nah, biaya kuliah kalau kita umpamakan ini Mas Nasir 100 juta seandainya ini 5 tahun ke depan itu sudah bisa menjadi 200 juta. Nah, karena kenaikan data BPS itu per 5 tahun itu bisa 15%. Sehingga kalau sekarang biaya kuliah 100 juta itu 5 tahun ke depan itu bisa menjadi 200 juta. Nah, bagaimana kita bisa menyiasati ini? Ini saya masih kasih contoh Mas Ian. Jadi kalau 100 juta itu 15% menjadi 200 juta 5 tahun ke depan. Usia anak kita mungkin saat ini 13 tahun, waktu kuliah tahun 18 atau 19 tahun itu 5 tahun sudah membutuhkan uang 200 juta. Nah, ini ada ilustrasi Bapak Ibu. Kalau biaya kenaikan menjadi 200 juta, kalau kita simpan uang 100 juta di tahun 2016 itu rata-rata keuntungannya kalau di dalam bentuk simpan dalam bentuk tabungan itu mendapatkan keuntungan rata-rata 5%. Sehingga ketika punya uang 100 juta di tahun 2016, 5 tahun ke depan masih hanya mendapatkan uang 127 juta. Padahal estimasi kita harga pendidikan atau biaya pendidikan itu 200 juta. Jadi masih kurang. Tetapi ini ada contoh kalau kita nabung dalam bentuk emas. Uang 100 juta tadi dibelikan emas. Emas itu kenaikannya rata-rata 11-15% per tahun. Sehingga kalau kita simpan 100 juta dalam bentuk emas tahun 2016, di tahun atau 5 tahun ke depan itu sudah bisa menjadi uang 200 juta. Nah, artinya lebih menguntungkan kalau kita simpan emas. Saya kasih ilustrasi lagi. Kita siapin. Ini kita simpan uang 100 juta, hitung-hitungannya seperti ini Mas Nasir. Jadi 100 juta keuntungannya tahun pertama 5 juta, tahun kedua sekian, tahun ketiga 5 tahun itu masih 127. Untuk mencapai 200 juta masih butuh uang 72 juta lagi. Tapi kalau kita bandingkan sebelahnya ini uang 100 juta tapi dalam bentuk emas itu ada kenaikannya 15 juta, tahun kedua 17 juta, sehingga untuk 5 tahun ke depan sudah bisa menjadi 200 juta. Saya kasih ilustrasi lagi. Simpan uang dalam 1 juta rupiah. Tahun 2019 itu sudah bisa dipakai untuk beli beras 5 karung. Jadi uang 1 juta itu jika dibelikan beras itu dapat 5 karung. Tahun 2020 uang 1 juta itu hanya bisa mendapatkan tahun 2021 uang 1 juta hanya bisa dipakai untuk beli 3 karung. Jadi semakin hari nilai uang semakin turun, tidak bisa mengejar kenaikan harga tadi. Tapi kalau kita bandingkan dengan sebelahnya, tahun 2019 kita punya uang 1 juta dibelikan emas
emasnya itu tetap disimpan di dalam lemari di bawah bantal. 2020 uang 1 juta yang dulu dibelikan emas tahun yang lalu sekarang sudah mendapat 1 juta lebih. Tahun 2021 1,49 tadi seharga atau senilai 1 juta di tahun 2019 sekarang sudah bisa 1.400.000. Artinya meskipun emas itu dijamin aja di bawah nanti akan naik dengan sendirinya. Masih saya kasih saja ilustrasi lagi Mas Nasir nih. Tahun 80 uang 1 juta itu bisa dipakai untuk beli motor ini ya. Ini Super Cup ini. Tapi sekarang tahun 2020 atau tahun 2021 hanya bisa dipakai untuk beli sepeda ontel. Nah, artinya nilai uang semakin hari semakin turun sehingga tidak bisa mengikuti kenaikan harga-harga uang. Nah, sekarang coba Bapak Ibu beda dengan contoh satu ini. Zaman Rasulullah ketika 1400 tahun yang lalu, untuk mendapatkan 1 ekor kambing yang siap dikurban itu hanya butuh 1 koin dinar. 1 koin dinar itu yang bunderser kayak uang ratusan rupiah zaman dulu itu, tapi berupa emas. Fisiknya itu kalau ditimbang itu 4,25 gram dan karatasenya itu 22 karat, termasuk emas tua ya. Kalau orang bilang itu lebih banyak emasnya daripada campurannya. Harga 1 kambing ini dulu zaman Rasulullah itu sudah bisa terbeli dengan hanya 1 koin dinar. Seiring jalannya waktu, harga kambing naik berlipat-lipat, harga pendidikan berlipat-lipat naiknya, kebutuhan pokok naik berlipat-lipat. Tetapi di tahun 2021 di 10 Agustus ya kemarin ya, sekarang ya Mit, sekarang itu 1 gram emas 24 karat itu 958. Jika kita hitung koin dinar tadi, sekarang jika diuangkan itu sudah bisa mendapatkan uang 3.700.000. Artinya meskipun harga kambing naik berlipat-lipat dari zaman dulu sampai sekarang, masih bisa membeli bahkan lebih untuk membeli seekor kambing itu. Masih ada susu E. Kan rata-rata mungkin 2,7 sampai 3 juta harga kambing sekarang. Nah, ini beberapa kelebihan-kelebihan kalau kita menyimpan emas. Bapak Ibu, ini siapa tahu nanti keluar dapat hadiah. Jadi emas itu bisa membeli masa depan dengan sekarang. Jadi yang saya ilustrasikan tadi, 5 tahun ke depan harga kuliah 200 juta itu bisa kita beli sekarang, dibelikan emas. Begitu nanti naik, harga emas ini tetap naik, akan mengikuti kenaikan biaya kuliah. Mudah dibawa kemana-mana, disimpan juga bisa, kan kecil, lebih banyak manfaatnya. Kemudian mudah diperoleh, dicairkan juga gampang. Kalau kita sudah punya emas, mau kapan saja itu bisa menjadi emas. Kadang-kadang oleh handphone baru, motor baru, kebutuhan baru, sehingga kita nggak jadi emas, atau harga emasnya yang sudah naik sehingga kita nggak bisa berburu. Nah, emas ini lebih liquid karena tidak terpengaruh oleh inflasi. Nah, ini adalah grafik kenaikan harga emas tahun 2021 ya. Tahun 2022 itu masih di bawah 100.000 ya. Sekarang sudah 958. Bahkan estimasi oleh para ekonom-ekonom yang ada itu harga emas diprediksi di akhir tahun nanti 1,4 juta. Apalagi kalau dolar semakin menguat, rupiah semakin turun, ini bisa berakibat naiknya harga emas. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Pak, kalau ngomong emas itu kan harus mahal beli emas itu. Jadi Pegadaian Syariah ya itu memberikan beberapa kesempatan kepada kaum muslimin, kepada masyarakat untuk berinvestasi emas. Tidak harus dengan mahal. Ada 2 cara ya. Siapa tahu nanti keluar. Tapi kayaknya ada keluar. Cara berinvestasi emas di Pegadaian yaitu dengan mengangsur
Mengangsur itu kita beli emas, tapi tidak punya uang cash semuanya. Mungkin butuhnya 10 gram, hanya punya uang 15 atau 1.500.000. Nah, itu pakai uang muka. Enaknya nggak mengangsur emas itu ketika angsurannya selesai 3 tahun, 2 tahun, 1 tahun, harga emas itu sudah naik sehingga tidak terasa angsuran-angsuran tadi. Ada yang sistem arisan, jadi satu kelompok gitu, misalnya Suara Muslim itu punya pegawai berapa, coba per bulan arisan 1 graman. 1 gram itu 900 sekian, anggap aja 1 juta. Nah, 1 juta itu misalnya 10 bulan. Setiap bulan 150, kalau nggak salah uang mukanya ini. Kemudian nanti tiap bulan keluar kan, keluar arisan itu diuntungkan karena harga emas sudah naik ya. Atau mungkin dulu biar nanti harga emasnya naik. Emasku juga ada. Emasku itu dengan mengangsur. Selain mengangsur, ada dengan sistem menabung. Nah, ini yang lagi imut-imut ini Mas Nasir. Bahkan Pegadaian, peserta webinar ini akan dibukain tabungan emas gratis. Jadi Bapak Ibu nanti akan mendapatkan buku tabungan seperti ini, kelihatannya ini. Nah, sama dengan buku tabungan di bank-bank itu. Jadi menabung emas di Pegadaian itu tidak mahal, cukup 10.000 minimal. 10.000. Jadi mungkin Bapak Ibu yang di rumah punya anak sekolah SD itu ada receh-recehan itu di depan-depan kulkas, di depan TV itu dimasukkan duit kaleng celengan gitu. Ketika ketemu 20.000, 30.000, dibelikan emas. Namanya menabung emas, dibelikan emas, emasnya disimpan ke kami. Emasnya disimpan di Pegadaian, ada fisiknya. Nanti Bapak Ibu akan dicatat saldonya dalam buku tabungan ini. Uang 10.000 tadi dikonversikan jadi emas. Emasnya menjadi saldo rekening. Jadi yang ada di buku tabungan ini bukan lagi berbentuk uang, tapi sudah berbentuk emas. Nah, namanya menabung, ini mau diambil kapan saja bisa, mau diambil dalam bentuk uang bisa, mau dalam bentuk emas logam mulia juga bisa. Ya, seperti kamu. Dan ini dari kemudian ada MUI, fatwa MUI ya, yang mengatur semuanya ini. Jadi itu. Nah, Pak, kalau sudah punya tabungan emas ini luar biasa enaknya. Sehingga Bapak Ibu ketika ada butuh kebutuhan mendadak itu tidak harus datang ke Pegadaian, tidak harus ke sana kemari, cukup install aplikasi di handphonenya masing-masing, itu ada Pegadaian Digital Service. Bapak Ibu bisa transaksi tabungannya, bisa melihat tabungannya di situ. Jadi fitur tabungan emas ini nanti bisa digadaikan juga, tidak hanya dijual, bisa ditransfer juga antara tabungan satu dengan tabungan lainnya. Ya, begitu. Nah, kenapa sih harus di Pegadaian ini, Mas Nasir? Perlu saya sampaikan bahwa menabung emas ini banyak sekali. Bapak Ibu bisa melihat di beberapa medsos ya, itu ada penawaran-penawaran yang lebih menggiurkan ya, tapi hati-hati. Jadi banyak sekali penipuan. Makanya kalau misalnya Bapak Ibu ada kelebihan rezeki, tolong investasi di tempat-tempat yang ya kredibel lah, yang jelas, yang resmi. Jadi kami ini badan usaha milik negara, kami BUMN 1901 kami sudah lahir, berkecimpung dalam dunia emas ini 120 tahun yang lalu. Kami juga punya gerai yang cukup besar, banyak ya tersebar. Kemudian ya insya Allah aman, kita ada lembaga pengawasnya, otoritas jasa keuangan. Kemudian proses transaksi tentu cepat dan aman. Nah Bapak Ibu, memang kita emas ini bukan tidak beresiko ya, tapi ada resikonya. Jadi hati-hati, emas itu ada emas palsu.
ketika ibu beli misalnya sebuah arloji atau sebuah gelang, arloji ya, misalnya gelang ya, misalnya gelang itu bulat, tapi sebelahnya itu kadarnya itu mungkin 20 karat, sebelahnya 6 karat, bahkan ada yang mungkin 5 karat, lebih dari itu, kurang dari itu banyak, tapi dihitung dalam satu berat yang sama, yaitu mungkin harganya 20 karat itu. Nah, padahal itu setiap karatase itu beda harganya. Misalnya lagi cincin nikah yang bulat itu, kadang itu dalamnya diisi dengan kawat, Pak. Kalau enggak gitu diseput tebal. Nah, itu macam-macam sekali emas palsu ini. Hati-hati ya, hati-hati. Emas bodong ya, tidak ada kepemilikannya, enggak ada dalam lembaga resmi yang ada sertifikasinya. Nah, ini juga menjadi pertimbangan Bapak Ibu untuk ketika mau membeli emas atau investasi emas. Kemudian resiko penyimpanan tentu ini juga menjadi pertimbangan. Meskipun kita punya banyak emas, tapi takut juga kalau kita simpan di rumah, apa asa atau kemana-mana harus dibawa, kan resiko juga. Makanya lebih afdol itu dalam bentuk tabungan. Nah, Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu sudah punya emas yang jumlahnya saldonya hanya 3,5 gram saja, itu Bapak Ibu sudah berhak, sudah bisa mendapatkan nomor antri haji di Pegadaian. Jadi untuk mendaftarkan nomor haji di Pegadaian ini kan tidak harus punya uang 25 juta dulu. Nah, kalau kita mengumpulkan menabung 1 bulan 1 juta, 2 bulan 2 juta, untuk mendapatkan uang 25 juta tentu relatif lama ya, 2 tahun lebih. Kapan kita mau daftar hajinya? Padahal jarak antara daftar haji dengan keberangkatan itu rata-rata mungkin 15 tahunan. Nah, kalau kita nggak daftar segera, akan ketinggalan antri dengan yang lainnya. Untuk itu, Pegadaian lewat namanya produk Arum Haji itu, jika Bapak Ibu punya 3,5 gram aja, saldo emasnya di buku tabungan ini, ya lebih dikit lah sebagai gantinya saldo ya, itu sudah bisa mendapat nomor antri haji. Nah, sudah dapat nomor antri haji. Nah, Bapak Ibu, kapan lagi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini momentum yang sangat penting di tahun baru ini, mulai untuk membuka, apalagi dunia semakin tua ini, kalau kita tidak banyak-banyak mempunyai bekal akhirat, ya alangkah sedihnya itu loh. Apalagi kalau kita sudah punya ya. Nah, Bapak Ibu, kadang kita itu ada pikiran begini. Kita beli rumah dulu atau mobil dulu ya, atau kita berangkat haji dulu. Nah, coba kira-kira Mas Nasir, ini Mas Nasir monitor? Ya, monitor Pak. Nah, kira-kira beli rumah, mobil dulu atau daftar haji dulu, ayo. Daftar haji dulu, Pak. Coba kita lihat apakah pendapatnya Mas Nasir itu benar nggak? Ini coba perhatikan. Jika Anda gunakan tabungan untuk membeli rumah, anggap saja rumah subsidi seharga 130 juta atau rumah menengah seharga 500 juta, mungkin Anda perlu waktu 5 atau 10 tahun untuk menunggu uangnya terkumpul. Kita anggap saja nilai rata-ratanya 7 tahun, maka setelah 7 tahun Anda baru memiliki rumah. Dan di tahun ke-7 itu, Anda baru akan memulai untuk menabung haji. Menabung dari 0 rupiah. Tentu Anda memerlukan waktu sampai uangnya terkumpul untuk mendaftar haji. Itu baru daftar haji. Waiting list-nya bisa makin lama lagi. Secara pribadi, saya menyarankan Anda untuk mengumpulkan tabungan untuk ibadah haji saja dulu. Setelah mendaftar, sambil menunggu berangkat, Anda bisa mulai nabung untuk membeli rumah, mobil, atau barang lain. Bener saya Pak ya? Saya dapat hadiah nih, bener. Ya benar ini. Bentar. Yes.
Sari. Mas Nasir, monitor. Ya Pak. Masih monitor ya, maaf. Masih. Ya. Ternyata benar Mas Nasir. Harus daftar haji dulu. Itu pertimbangannya. Jadi kalau kita beli rumah sekarang, itu ya masih terus kapan lagi kita akan berangkat haji. Insya Allah ketika kita sudah daftar haji akan bisa beli rumah, bahkan kadang itu bisa umroh. Nah, ada lagi Mas Nasir, ini sedikit terakhir kayaknya ini. Kenapa sih kita harus mendaftar haji sekarang? Ya, kenapa kita harus mendaftar? Anggap saja kita akan mendaftar haji, kita cek dulu di website resminya di haji.kemenag.go.id. Kita lihat waiting list untuk tiap-tiap kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Saya akan lihat dulu tempat saya tinggal, yaitu di Kabupaten Bandung. Ini dia 19 tahun. Jadi kalau hari ini September 2020 Anda daftar haji, maka Anda akan berangkat pada tahun 2039. 19 tahun yang akan datang. Dan lama antrian berbeda-beda tergantung domisili tempat tinggal Anda di mana. Saya akan hitung rata-rata waiting list haji di Indonesia. Rata-ratanya adalah 21 tahun. Wow. Waktu yang lumayan lama ya. Saya di sini memegang SPPH atau disebut dengan Surat Pendaftaran Pergi Haji. Berdasarkan surat tersebut, orang ini mendaftar haji di tahun 2018 atau lebih tepatnya 2 tahun yang lalu. Kita bisa cek tahun keberangkatannya di website yang tadi. Ternyata berangkat tahun 2032. Waiting listnya hanya 14 tahun. Saat ini sudah menjadi 19 tahun untuk Kabupaten Bandung. Selang 2 tahun masa pendaftaran haji, perbedaannya naik 5 tahun. Saya ulangi, selang 2 tahun pendaftaran, waiting list naik menjadi 5 tahun. Lalu dari segi usia, pendaftar ini mendaftar haji pada usia 26 tahun, antri 14 tahun. Maka rencananya pergi haji pada usia 40 tahun. Usia yang sangat ideal untuk aktivitas ibadah haji karena sangat menguras tenaga dan juga fisik. Bayangkan jika Anda menunda daftar haji pada usia 50 tahun, anggap saja waiting listnya bertambah menjadi 25 tahun, maka Anda akan berangkat pada usia 75 tahun. Itu pun kalau antriannya 25 tahun. Kalau 30 tahun, atau 35 tahun, masa berangkat pada usia 85 tahun. Yakin umurnya sepanjang itu? Tentu saja ada prioritas untuk jemaah yang usianya lanjut. Tapi Anda jangan menjadi bagian yang diprioritaskan karena usianya sudah sepuh. Aduh, Mas Nasir, tadi videonya nggak bisa ya, Mas Nasir? Iya, tadi suaranya aja, Pak. Oke, nggak apa-apa, wes. Mohon maaf. Oke, Bapak Ibu, saya teruskan aja bahwa ini ada beberapa kondisi di masyarakat ini. Tukang becak di Tasikmalaya ini bisa naik haji. Kemudian kisah mengharukan buruh tani miskin bisa naik haji. Kemudian ada penjual rujak bisa naik haji. Tukang nasi uduk juga bisa naik haji. Sedangkan kita ini, peserta ini ada 85 orang. Saya yakin rata-rata ini lebih dari cukup. Apakah tidak terketuk hatinya untuk menjalankan ibadah haji? Sedangkan ibadah haji ini adalah kesempurnaan kita sebagai orang umat Islam. Apalagi ada penawaran-penawaran yang memberikan kesempatan kepada kaum muslimin untuk segera menyegerakan. Dengan menabung emas ini awalnya jadi receh-recehan bisa jadi emas, cukup 3,5 gram aja sudah bisa mendapatkan nomor haji atau nomor porsi haji. Saya kira itu dulu. Masih ada waktu saya 5 menit ya atau 10 menit. Kami persilakan Mbak Gita untuk sedikit membantu saya, Mbak Gita, monitor. Mas Ruli.
J, Bapak, Pak Nur. Ya, Assalamualaikum, Pak Nur. saya persilakan Mas. Dari saya itu nanti terakhir saya tutup. Oke, matur suwun Pak Nur atas kesempatannya dan juga Ustadz Fauzi Palestin dan juga Mas Nasir dan juga Bapak Ibu dari Radio Suara Muslimin, J. Terima kasih Mas Nasir dan Pak Nur. Perkenalkan Bapak Ibu, saya Takin dari PT Galeri 24, yaitu dari anak perusahaan dari PT Pegadaian. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi sampun dijelaskan oleh Pak Nur mengenai manfaat dari tabungan emas dan juga tentang arum haji. Kalau kita di PT Pegadaian Galeri 24, kita menyediakan untuk logam mulianya Bapak Ibu. Mohon izin, Pak Ruli mohon izin, ini kayaknya background virtualnya kurang anu ya. Mungkin bila pakai background mungkin lebih bagus Pak, karena wajah Bapak nggak kelihatan, wajahnya Pak Ruli. Siap. Iya. Peserta nggak bisa ngeliat nih gantengnya Pak Ruli nih. Ada Bapak, mohon izin. Siap, nggak apa-apa. Ya, biar lebih enak lagi kan kita juga sambil melihat videonya, biar lebih khusyuk mendengarkan penjelasannya. Nah, ya ini siap. Silakan Pak. Ya, silakan lanjut. Mohon izin untuk share screen, Mas Nasir. Share screen sebentar. Ya sudah Pak, ini sudah bisa. Sudah multiple. Terima kasih Mas Nasir dan juga Pak Nur Hayanto dan juga Suara Muslim yang ada di seluruh Indonesia. Sekali lagi bahwa kami dari Galeri 24 atau anak perusahaan dari PT Pegadaian Persero yang bergerak di bidang emas dan hiasan secara tunai. Kalau tadi sudah dijelaskan oleh Bapak mengenai tentang cara-cara mungkin menabung emasnya. Nah, kalau kita untuk khusus pembelian secara tunainya, Bapak. Di Galeri 24 kita alhamdulillah sudah tersebar dari Aceh maupun sampai Papua, kita sudah tersebar di seluruh Indonesia sama karena kita anak perusahaan dari Pegadaian. Jadi insya Allah kantor-kantor kita atau distro-distro kita sebagian besar kita melekat pada Pegadaian. Dan untuk produk-produknya, saya tampilkan Pak. Di Galeri 24 kita sudah menyediakan logam mulia. Untuk vendornya kita ada vendor untuk Galeri 24 sendiri, punya kita atau brand kita sendiri. Yang kedua, kita ada brand UBS. Bapak Ibu sudah ketahui bahwa UBS juga salah satu brand untuk logam mulia yang cukup lama dan cukup terkenal di daerah Jawa Timur dan sekitarnya. Yang ketiga, mungkin Bapak Ibu sudah tidak asing lagi, yaitu brand untuk logam mulia Antam. Dan yang terakhir, vendor kita ada Lotus Archie. Ini merupakan salah satu vendor yang baru dan insya Allah juga sudah tersedia di distro-distro kami yang di Sidoarjo juga ada di Pegadaian ikut di cabang Pegadaian Sidoarjo. Untuk masing-masing brand tadi Bapak Ibu semuanya kita sudah menyediakan untuk denom-denom yang paling terkecil mulai dari 0,1 untuk baby kita. Untuk Antam dan lain sebagainya kita sudah ada dari 1 gram bahkan untuk 1 kilogram. Selain untuk vendor yang sudah saya sampaikan di atas, alhamdulillah tadi Pak Nur sudah menyampaikan terkait dinar bahwa zaman Rasulullah dulu 1 dinar bisa kita pergunakan untuk membeli 1 ekor domba. Nah, alhamdulillah di Galeri 24 kita sudah menyediakan dinar yang ada di distro-distro kami. Untuk dinarnya kita ada mulai dari 1/4 dinar, setengah dinar, dan 1 dinar. Dan sesuai yang Bapak sampaikan tadi, bahwa dinar yang ada di Galeri 24 ini untuk kadarnya kita masih menggunakan untuk kadar 22 kadarnya. Dan ini salah satu koleksi yang lain di distro-distro kami Bapak.
Kita juga ada UBS untuk seri khusus seri Disney, baik untuk Disney-nya untuk Mickey maupun Minnie dan juga untuk Frozen. Dan menikah, Bapak Ibu semuanya, tadi sudah saya sampaikan bahwa di G24 untuk bisa membeli emas itu tidak harus mengumpulkan 1 gram dulu. Kalau dulu mungkin Bapak Ibu untuk mendapatkan emas harus terkumpul 1 gram. Nah, alhamdulillah di distro-distro kami sudah ada namanya Baby Gallery 24, yaitu untuk denomnya yang terkecil mulai dari 0,1, 0,2, 0,3, 0,4 dan juga 0,5. Insya Allah untuk denom-denom dari Baby G24 ini sudah bisa dipesan di seluruh distro kami, baik secara online maupun secara offline. Selain logam mulia yang sudah saya sampaikan di atas, kita dari G24 kita juga menyediakan untuk souvenir-souvenir Bapak Ibu. Biasanya souvenir ini kita pergunakan untuk memberikan kerekanan atau ke saudara-saudara kita yang memilih hajatan. Kadang beberapa instansi mempergunakan ini sebagai indera mata dan juga dipergunakan untuk reward-reward bagi karyawannya, seperti itu. Menika logam kami yang souvenir batik, kita insya Allah sudah ada dari denom yang perkecil itu 0,1, 0,2, dan 0,5. Dan ini juga Bapak Ibu khusus souvenir kita karena G24 ini kan ada di seluruh Indonesia. Jadi kita membuat tema souvenir Nusantara, yaitu dari khas masing-masing daerah. Ada seperti di Bali, ada seperti Barong, dan juga Prambanan, dan juga ada juga untuk kita mengangkat cerita-cerita daerah itu seperti Ramasinta. Biasanya untuk souvenir ini banyak dipergunakan oleh saudara-saudara kita. Contoh yang Ramasinta dipergunakan untuk sebagai mahar atau mas kawin. Nah, selanjutnya untuk selain logam mulia di G24 kita juga sudah menyediakan untuk perhiasan-perhiasan Bapak Ibu, perhiasan yang kita jual di distro kami, insya Allah sudah cukup komplit. Kita ada seperti cincin, ada gelang, ada kalung dan lain sebagainya. Dan insya Allah kadar-kadar kita, kualitas-kualitas kita terjamin karena Galeri 24 ini Oke, Pak Ruli. Terputus kayaknya ya. Pak Ruli menghilang ini. Menghilang di telan emasnya kayaknya. Kebanyakan punya emas nih. Masih dilanjut Pak Ruli atau yang lain? Pak Nur? Atau kita bergeser ke berikutnya? Ya, saya kira untuk saya dan Pak Ruli saya cukupi, monggo silakan saya kembalikan ke Pak Nasir, nanti bisa mungkin sambil jalan. Oke. Pak Nur, ini kan ada kuis ya abis ini ya? Iya. Kuisnya ya, silakan yang nanya. Oke. Kita akan masuk ke sesi tanya jawab ya. Karena kuisnya nanti, kalau kuis tadi kan sudah disampaikan Pak Nur, cuman siapa yang akan menjawab pertanyaan dari kuis tersebut itu nanti yang kita pilih dari peserta. Nanti bisa klik raise hand ya, angkat tangan. Ada fitur angkat tangan kalau di situ di Zoom itu. Fitur angkat tangan di mana tuh Pak? Ada fitur di angkat tangan. Fitur reaction itu Pak. Nanti Bapak klik itu ada raise hand tulisan. Mana, Baik, ada reaction, nanti klik raise hand, Pak, di angkat tangan. Oke. Baik, kita pertanyaan-pertanyaan di chat ini sepertinya sudah dijawab semua ya sama teman. Ya. Jadi untuk pertanyaan kita langsung beserta itu Pak Nur ya. Angkat tangan sebagai dulu siapa. Ustaz Fauzi dulu, jangan-jangan ini Ustaz Fauzi.
Hadir. 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 Oke, saya mulai. Isnu Wibowo nih, Pak Isnu. Pak Isnu silahkan di unmute Zoom-nya. Oke. Ya, Assalamualaikum Bapak. Suaranya kurang kencang ini Pak. Maskernya ya. Ya. Silakan Pak. Iya, sama tentang EUB tadi ya. Itu yang terpenting. Itu banyak sekali ya. Dari mulai awal bulan sampai akhir bulan. Kita untuk cari pahala. Yang kedua, itu kita kan dapat umpamanya hasil emas atau tabungan emas itu dapat fisik emas atau gimana itu Pak? Apa disetujukan atau kan kalau banyak berarti kan dipisah-pisah? Kalau jadikan satu kan gimana itu? Cil ya Pak? Ya kalau nyicil emas apa per nama itu yang kedua itu asuransi itu masalah apa itu ya? Masalahnya syariat juga ya Pak ya? Asuransi kayaknya nggak masuk. Aman dan diasuransikan, yang diasuransikan asuransi apanya itu loh? Oh, maksudnya asuransi okay. Atau kehilangannya, terus itu asuransi syariah atau enggak gitu aja. Baik, ya. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Isnu. Kita harus ngantri juga dengan yang lain ya. Untuk pertanyaan pertama ke Ustadz Fauzi. Tadi Pak Isnu menanyakan kok nggak banyak ya keutamaan-keutamaan ini jadi membumi di masyarakat, hanya keutamaan tertentu aja, termasuk 4 bulan haram tadi itu. Ini kira-kira kenapa nih Ustadz? Apakah karena masyarakatnya jarang ngaji atau jarang muslim atau jarang dengerin Fauzi nih? Silakan Ustadz. Tentang rom itu dia dalam rangka itu. Tidak hanya bulan tidak hanya itu, kita diajarkan untuk memperbanyak puasa, melakukan kebaikan-kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tadi Ustadz Nasir ada pertanyaan di ruang chat itu. Kenapa peringatan di Muharram itu kalah meriah dengan peringatan Masehi itu ya. Nah, inilah PR kita bersama, dan memang Bapak Ibu kita itu kadang nggak hafal itu nama-nama bulan urutan itu. Jumadil, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Itu kadang orang Islam sendiri nggak hafal. Kita anak-anak kita kaum muslimat bukan perayaan dengan bentuk apa selama tidak masalah selama itu tujuannya dengan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal uslubu fi hududdin, batasannya itu adalah sepanjang tidak bertentangan dengan agama. Maka kita adakan webinar pada pagi hari ini ya dalam rangka itu. Pertama tadi pertanyaan Pak Isnu dalam rangka memberikan sosialisasi kepada masyarakat bahwa ada banyak fadilah-fadilah di bulan Muharram itu. Kemudian yang kedua dalam rangka turut memberikan peringatan ya untuk memberikan syiar agama
bahwa saat ini kita sudah memasuki bulan Muharram. Saya kira begitu, Ustaz Baik. Nasir. Iya Ustaz, terima kasih penjelasannya. Kemudian ke Pak Nur, tadi dua pertanyaan ya dari Pak Isnu. Kalau nyicil emasnya itu apakah dapat fisiknya ya, fisik emasnya 1 gram atau berapa tadi itu, atau di akhir ketika sudah selesai tabungannya cicilannya memenuhi baru dapat. Kemudian yang kedua tadi maksud dari menabung emas di Pegadaian lebih aman karena diasuransikan tuh maksudnya seperti apa? Iya. Baik, terima kasih atas atensinya Bapak. Jadi begini, ada dua cara ya investasi emas di Pegadaian dengan sistem mengangsur dan satunya lagi menabung. Nah, jelas ya. Kalau mengangsur ini ada keharusan Bapak Ibu untuk membayar angsurannya per bulan. Artinya ada keharusan karena Bapak Ibu mau beli emas tapi uangnya belum cukup sehingga ada uang mukanya dengan sistem mengangsur. Ketika Bapak Ibu transaksi dengan memesan misalnya 5 gram, Bapak Ibu langsung diberikan emas oleh Pegadaian, emasnya disimpan di Pegadaian 1 minggu, kemudian lah kira-kira waktu 2 minggu itu uangnya emasnya sudah ada. Nah itu disimpan di Pegadaian cabang terdekat, Bapak Ibu silakan mengangsur itu sampai batas terakhir selesai, baru bisa diberikan emasnya itu. Harganya tidak naik meskipun harga emas naik. Harganya adalah dihitung saat transaksi awal itu sudah dibagi-bagi, misalnya 1 tahun berapa angsurannya per bulan. Tetapi kalau menabung emas, menabung ini namanya menabung, tidak ada keharusan Bapak Ibu membayar atau menabung itu sesuai dengan kemampuan Bapak Ibu. Ada uang 10.000, ya dibelikan emas. Sama dengan Bapak Ibu membeli emas ke Pegadaian, emasnya di sini ada. Ya, ketika Bapak Ibu butuh sewaktu-waktu mau dijual, berarti Bapak Ibu menjual emasnya ke kami. Harga saat transaksi akan diberikan uang kalau mau dibeli atau mau dijual atau digadai. Tetapi kalau mau diambil dalam bentuk emas juga bisa. Tapi kami butuh waktu untuk mencetak emas berapa yang Bapak Ibu mau ambil. Karena kami kan tidak tahu. Jadi Bapak Ibu mau ngambil berapa kan. Ujuk-ujuk datang mau ngambil 10 gram, ya kami butuh waktu untuk mencetak dulu. Jadi begitu perbedaannya Mas Nasir. Nah, enaknya lagi Mas Nasir ini kami kan ini pasti semua barang jaminan atau maaf barang-barang yang diagunkan di Pegadaian ini semua adalah kami jamin ya, kami asuransikan, kami jaga, kami rawat, sehingga itu menjadi tanggung jawab kami. Seandainya ada kebakaran, ada ini kan bahkan mungkin ada orang pernikahan misalnya, karena nilai historisnya itu dia minta lebih dari harga yang pasar, itu kami juga akan bisa melayak atau bisa mempertimbangkan itu. Jadi jangan khawatir, insya Allah ini aman. Kami lembaga resmi negara, tentu semua milik aset, mau aset milik pemerintah, aset milik masyarakat, kami lindungi. Gitu Mas Nasir. Baik, ya begitu Pak Isnu ya. Dan Mas Nasir ini adalah yang tercepat di. Nah, ada 2 pemenang. Ada 2 pemenang nanti diumumkan di akhir. Nah, nanti akan ini mau pilih model ini sampai Nasir dengan emas semua. Bagi yang sudah data yang untuk emasnya, silakan
seperti yang saya sampaikan tadi, luar biasa. Yang pertanyaan yang jawaban yang benar dari kuis itu dari tim Pegadaian. Untuk Bapak Ibu silahkan bisa jawab di sana ya, karena belum tentu yang pertama ini benar semua. Karena ada 5 tadi, ada berapa kuis ya, karena belum tentu jawabannya benar semua. Jadi masih ada kesempatan untuk menjawab di chat. Silahkan tadi pertanyaannya kalau tidak salah juga sudah di screenshot ke grup WhatsApp ya, bagi yang gabung ini kan juga ada grupnya, bisa dicek lagi tadi. Silahkan jawabannya ditulis di chat kita pagi hari ini. Saya beralih ke pertanyaan yang langsung ya, ada Ibu Linda. Ya, Mas Apakah untuk pembelian ini bisa dilakukan? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk biaya penyimpanan berat berapa saja ya? Yang kedua, yang ketiga, dan jika yang kedua tadi apa Ibu? Simpanan itu apakah sama untuk semua berat? Kemudian yang ketiga, membeli emas secara cicilan. Misalkan kita mencicil untuk 10 bulan misalkan. Untuk belian emas seharga 5 gram misalkan ya. Jika tengah-tengah bulan cicilan yang bersangkutan itu berhalangan, kemudian tidak bisa melanjutkan cicilan, itu apa yang harus dilakukan? Apakah uang cicilan bisa ditarik kembali atau hilang seperti itu? Itu yang ketiga. Kemudian 3 dulu kayaknya Bu ya, gantian sama yang lain. Karena ini banyak yang mau nanya Bu, harus ngantri kita ya. Nah, udah 3. Iya, maturnuun. Ya, sama-sama Ibu. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Linda, terima kasih. Oke, ini bisa langsung dijawab sama Pak Nur ya. Ada 3 pertanyaan Pak Nur. Baik, terima kasih Bu Linda, luar biasa antusiasnya ini. Jadi yang pertama, tabungan emas ini seluruh Pegadaian Indonesia, seluruh dari Sabang sampai Merauke ini sama. Cuma kebetulan kami ini kan di area ada wilayah-wilayahnya, saya bertanggung jawab ini. Nah, kalau misalnya Ibu daftar di sini, nanti dipakai di mana-mana juga sama, bisa. Sama dengan daftar haji. Daftar hajinya di sini, tapi nanti saat foto atau mendapatkan nomor antri itu ke depaknya masing-masing sesuai KTP-nya. Jadi misalnya ini ada orang Madura lagi ikut menyaksikan acara kita, nah daftarnya di sini bisa transaksi daftar hajinya, tapi nanti porsinya itu akan kembali ke depak kemenaknya masing-masing KTP, karena nanti sesuai dengan rombongannya di sana. Nah yang kedua, biaya 30.000 itu 1 tahun, tidak terpengaruh berapa besarnya emas yang disimpan di kami atau yang ada di tabungan emasnya. Itu semua tidak ada bedanya, ya, tidak ada bedanya itu. Nah, yang ketiga, bagaimana Pak seandainya di tengah jalan kami kok ada halangan tidak bisa mengangsur? Ya, kan barangnya sudah ada di kantor cabang. Ya kita jual aja sama-sama. Kita jual sama-sama, dapatnya berapa, Ibu tadi kewajiban sisa Ibu berapa, ya tinggal dibagi aja. Gak repot-repot Manasir. Ya Bu, uang Ibu segini, kewajiban Ibu segini, ya kita dibagi sudah beres. Enggak ada ribet-ribet. Nah, gitu kan Manasir? Ya, siap. Oke. Ya,
Karena kalau udah dengar penjelasan dari Pak Nur, tentu kita akan tenang ya. Tadi kan karena nggak paham, jadi ada pertanyaan ini itu sebagainya. Terima kasih Bu Linda. Ini yang antri juga masih banyak. Berikutnya bersiap Pak Lutfi. Ya, Bu Linda dapat top up nanti ya 50.000. Oh, oke. Selamat Bu Linda ya. Nanti dihubungi sama panitia ya. Ada tadi Pak Isnu, kemudian Bu Linda. Pak Lutfi udah siap nggak nih? Kayaknya lagi nelpon ini ya. Kalau nggak siap, saya geser ke yang lain. Pak Lutfi, selamat. Oke, siap. Pak Lutfi di mana? Di Surabaya, Pak. Surabaya. Ya, monggo Pak. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan pertama, cicilan apa ini tabungan emas itu kalau seandainya saya sudah punya emas, apa bisa itu dijadikan saldo untuk tabungan? Yang kedua, tabungan haji tadi 3,5 gram atau 3 juta tadi udah mendapatkan porsi nomor, artinya kita sudah mendapatkan dapat kursi gitu ya? Ya, kursi kan untuk pemberangkatan. Entah itu nanti kursi itu berbicara 20 tahun, 15 tahun. Terus mempercepatnya, apakah bisa? Itu aja sudah saya. Oh ya, makasih ya Pak Lutfi. Ya, maksimal 2 pertanyaan ya Bapak Ibu, karena kita harus ngantri. Pak Nur, silakan dijawab. Ya, baik. Jadi yang pertama tadi, kalau sudah punya emas bisa enggak untuk ditabungkan ke tabungan emas? Untuk saat ini belum bisa Bapak Ibu, karena kami harus menguji kadar emasnya Bapak Ibu punya. Kan kami tidak tahu seberapa karatasenya dan sebagainya. Nah, yang selama ini sudah sementara ini ya, siapa tahu nanti bisa, tapi sementara ini yang bisa menjadikan tabungan emas adalah beli emasnya atau uang itu dikonversikan jadi emas 24 karat ke kami. Jadi Bapak Ibu yang sudah ada di dalam buku tabungan ini emas murni 24 karat, sudah dijamin 24 karatnya itu. Sehingga kami belum bisa menerima emas lain dimasukkan saldonya di sini, tidak bisa, belum bisa. Harus dijual dulu dalam bentuk menjadi uang, uangnya ditabungkan atau dikonversikan jadi emas masuk ke saldo Bapak Ibu tabungan emas. Saran saya Bapak, untuk yang sudah ada emasnya ya enggak apa-apa, untuk jaga-jaga Bapak Ibu simpan di rumah, tapi untuk tabungan emas ini mulai mungkin dari awal ya, enggak usah terlalu ngoyo lah, bahasa Jawana itu Mas Nasir, ya ada berapa nabung, lama-lama nanti akan sendirinya besar sendirinya. Ya, resikonya pertama karena tasnya jelas, resiko penyimpanan juga tidak susah, Bapak Ibu tinggal mau butuh sewaktu-waktu juga tinggal tutul handphone aja sudah bisa transaksi. Nah, yang kedua, memang benar Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sudah punya saldo gram emas itu lebih dari 3,5 gram, lebih dikit lah. 3,5 gramnya itu akan di-lock untuk menjadi agunan mendapatkan nomor antri haji. Untuk mendapatkan nomor antri haji itu kan butuh uang 25 juta dulu. Bapak Ibu harus buka tabungan haji di bank-bank syariah yang ditunjuk pemerintah sejumlah minimal 25 juta. Nah, bagi saya ini pegawai negeri Pak, untuk mengumpulkan 25 juta itu begitu kok koyo ya pemene iman ini naik turun jadi rada awang-awangan lah. Nah, dengan 3,5 gram saja atau uang, kalau uang itu 3 juta. Kenapa ini tidak boleh uang, nanti ujung-ujungnya nanti riba. Jadi harus berupa emas dulu, emasnya digadekan, diagunkan di pegadaian. Bapak Ibu mendapat pinjaman langsung diinjek di tabungan bank syariah, tabungan haji bank syariah yang Bapak Ibu maui itu sebesar 25 juta.
ibu langsung mendapatkan nomor antri haji. Nah, soal keberangkatan ini adalah domain pemerintah. Mau berapa tahun ini kami tidak punya tidak punya hak untuk bisa mendahulukan atau menunda Bapak Ibu berangkat sesuai dengan antrinya dapat nomor berapa. Nah, keistimewaannya kita ini dapat nomor antri haji dulu baru mengangsur pinjaman 25 juta tadi maksimal 5 tahun. Tapi kalau kita nunggu punya uang 25 juta dulu, ya ini agak berat. Kapan daftarnya kan gitu. Kita daftar dulu, dapat nomor antri dulu baru mengangsur. Kira-kira demikian Mas Nasir menjawab. Iya. Untuk waktunya jelas nggak bisa dimajukan ya. Kalau bisa semua. Kasihan yang sudah daftar nanti. Yang dulu. Aduh. Ya, gimana Pak Nur? Sinyal tuh. Sinyalnya Mas Nasir. Oke, sinyal ya. Siap, sinyal. Berikutnya Ibu Nova Riana Rahmawati. Kalau bisa satu pertanyaan aja Bu ya, karena ngantri sama yang lain. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba bisa gabung di sini. Pertanyaan saya satu, Mas. Untuk kasih tempat kita menabung di Pegadaian Syariah ini tepatnya di mana alamatnya? Sehingga kami bisa mudah langsung menuju ke lokasinya. Oke, Ibu daerah mana Ibu tempatnya? Saya di Surabaya. Surabaya mana? Saya di Bagong Karimata. Bagong Karimata. Iya, betul. Oke. Iya, silakan Pak. Nah, Ibu Novariana, Ibu nggak usah susah-susah, Ibu daftar link aja yang dikasih Mas Nasir itu sudah daftar mendapatkan tabungan ini. Silakan mungkin ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah punya untuk keluarganya, mungkin ada adiknya, bapaknya, atau mungkin Pak Nur, suaranya ke mute. Sorry. Iya. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah mengisi daftar yang disiapkan Mas Nasir dan kawan-kawan itu sudah otomatis nanti akan punya tabungan ini sudah terdaftar. Nah, kalau bapak ibu sudah punya ini, dimanapun nanti transaksi mau ngambil, mau nabung di seluruh Indonesia bisa. Jadi pendaftarannya sudah kami siapin lewat link yang disediakan teman-teman Suara Muslim ini ya. Nah, bagi Bapak Ibu yang sudah punya mungkin silakan mumpung kesempatan ini diberikan kepada adik-adiknya, anak-anaknya yang di rumah yang belum punya, biar ada manfaatnya nih, mumpung ada ya dengan promo lah kerjasama dengan Suara Muslim ini. Ya, monggo. Asal mengisi link yang disediakan itu Mas Nasir, itu kan sebagai standar lah, standar administrasi kami. Ya, itu. Matur suwun. Sami-sami. Jadi nggak perlu bingung Ibu ya. Yang penting linknya diisi ya, yang sudah disiapkan oleh panitia. Kalau belum bisa dicek lagi di grup WhatsApp itu sudah disediakan, sehingga nanti otomatis sudah punya tabungan. Nah, saya juga punya, cuman belum di top up nih. sudah punya tabungan belum di top up. Oke, berikutnya Ibu Siti Yunani. Bu Siti, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di mana Ibu Siti? Saya di Tuban. Tuban, Masya Allah. Ya, silakan Ibu. Luar biasa. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Silakan Ibu. Tahun Muharram atau setiap tahun hari Muharram ini, semoga tiap tahun yang akan datang dilakukan seperti ini lagi, supaya saya bisa lebih senang, lebih semangat dan lebih giat lagi. Semoga mudah-mudahan barokah semuanya dan sehat semuanya. Barokahku Suara Muslim ada berada, semoga sehat selalu. Amin. Di Pegadaian Tuban tuh enggak ada bank syariah.
adanya bank umum. Allah ya Allah, astagfirullahaladzim. Adanya pegadaian umum, maka maaf Mas Nasib, yang pegadaian itu saya nggak tahu. Ini bagaimana? Iya. Isinya. Apa umum bisa apa enggak? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Siti Yunani, pendengar Suara Muslim di Tuban ya. Tadi doanya juga kita sampaikan ke Pak Nur nih, biar tiap tahun, kalau perlu jangan tiap tahun, tiap bulan ngadain kayak gini. Mau tiap bulan saya mau. Ya Pak Nur, katanya di Tuban nggak nemu beliau Pegadaian Syariah, terus gimana dong? Jadi gini Bapak Ibu, sebenarnya tabungan emas, Arum Haji itu semua produk syariah. Karena Pegadaian Syariah itu memang outletnya terbatas, tetapi produknya itu produk-produk syariah. Sehingga outlet-outlet yang konvensional itu sebagai pemasar. Nanti sistemnya itu akan ngeling, akan terpisah dengan konvensional. Sepertinya di Tuban ada Ibu, apa namanya ya, saya lupa. Sepertinya ada juga syariah itu, ada satu kalau nggak salah, outlet kecil tapi unit namanya. Tapi Bapak Ibu nggak usah khawatir. Jadi tabungan emas, mengangsur emas, kemudian haji itu semua produk syariah, diawasi oleh MUI, dan insya Allah nggak ada riba ya, nggak ada bunga di situ, nggak ada bunganya. Keuntungan ibu-ibu menabung ini tidak ada bunga, tapi dari kenaikan harga emasnya itu sendiri. Keuntungannya ya, itu kita kira. Oke Mas. Ya, apalagi kalau Bu Siti Yunani tadi udah dapat tabungan nanti habis ini ya, jadi bisa langsung tinggal nambah setorannya aja, top up-nya gitu. Baik, berikutnya kita sampai jam 11 ini Pak Nur dan juga Ustadz, ini masih ada tersisa sekitar 7 menit ya. Pak Nanang Sahtria apa ini? Oh Ibu ya, Assalamualaikum Ibu. Bu Nanang Sahtria Budi, ya ini akun suami Pak mungkin ya. Ya, silakan di-unmute Bu Zoom-nya. Ya, terima kasih. Ini yang daftar suami saya karena suami saya kerja diwakilkan ke saya. Oh, nggak apa-apa Ibu, memang harus kolaborasi. Iya, terima kasih. Sebenarnya pertanyaan saya sudah saya tulis di chat. Saya ulangi kembali. Mungkin sebagian sudah dijawab tadi ya. Yang ini saja. Apakah tabungan ini juga dibuka di Pegadaian yang umum atau hanya untuk di Pegadaian Syariah? Mohon maaf Pak Nur. Oke, ada lagi Bu? Terus saya satu lagi. Terus bisa nggak pendaftaran itu lewat aplikasi atau harus datang ke kantor gitu? Oke, ya. Terima kasih. Siap. Ini pertanyaan baru nih aplikasi ya. Silakan. Terima kasih Bu Nanang. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Iya. Ya. Oke. Jadi pendaftaran ini tadi sudah saya sampaikan, sebetulnya ada yang nanya juga ya. Untuk yang tabungan emas ini daftarnya ya hanya ngisi link itu aja langsung kita daftarin nanti sudah ada saldo emasnya. Kalau daftar Arum Haji, ya nanti kami bisa bantu ya ketika Ibu niat, ada kontak person aja mungkin bisa dibantu ke sana atau lewat telepon dulu menyiapkan beberapa berkas karena itu ada beberapa persyaratan administrasi Mas Nasir berkenaan dengan ada foto, ada ada beberapa itu harus datang ke kantor itu Bu kalau daftar haji. Tapi kalau untuk transaksi kalau Ibu sudah mau gade, kalau sudah menjadi terdaftar menjadi nasabah Pegadaian, ya Bapak Ibu bisa tinggal download aja aplikasi Pegadaian Digital Service. Kalau di bank-bank itu sama dengan internet banking, Nasir. Nah, internet banking gitu. Jadi nggak usah datang ke Pegadaian. Apalagi kalau Ibu sudah punya saldo emas misalnya 5 gram. 5 gram itu mungkin 5 juta ya. 5 juta. Ibu Bapak mungkin gade 1 gram aja karena butuh 1 gram.
lewat aplikasi digital service di handphone itu nutul-nutul gadai 1 gram ada dapat uang 958 misalnya. Itu begitu Bapak Ibu tutul oke, itu sudah langsung ngeling, rekeningnya akan menambah sendiri rekening di bank yang Bapak Ibu daftarkan di Pegadaian Digital Service tadi. Jadi di handphone aja tinggal tutul-tutul Bapak Ibu gadai. Nah, uang 1 juta akan langsung transfer ke rekening Bapak Ibu. Jadi nggak usah harus ngantri. Enaknya kalau sudah punya emas di tabungan emas ini bisa dipakai untuk apa-apa aja. Ya. Asal bukan Mas Bojo. Setelah tidak muncul ini ya. Iya, itu mudahnya enaknya di Pegadaian ya Bapak Ibu, kalau udah punya tabungannya, ada aplikasinya. Apalagi sekarang kita kan sedang PPKM, juga mengurangi mobilitas keluar rumah atau ke tempat-tempat yang umum. Tapi tentu di Pegadaian insya Allah aman ya, karena protokol kesehatan dijaga insya Allah di sana. Tapi kalau misalnya males juga keluar, ada aplikasinya tadi, mobile aplikasi. Baik, Pak Nur, ini sepertinya kita akan segera menutup, dan ada 6 pertanyaan. Ini lebih 1, nggak apa-apa ya, kasih bonus ya dari Pegadaian 1 peserta ya. Nggak apa-apa. Okay, Malah seneng saya. Nah. Jadi 6 penanya tadi yang sudah bertanya, saya sapa tadi ada Pak Isnu, Bu Linda, Pak Lutfi, Bu Nova, Bu Siti, dan juga Bu Nanang atau Pak Nanang tadi. Insya Allah yang 6 ini mendapatkan top up Rp50.000 dari Pegadaian, nanti bisa menghubungi panitia ya di grup. Dan kemudian yang lain juga insya Allah dapat buku tabungan selama mengisi formnya. Jadi jangan lupa formnya diisi. Dan untuk pertanyaan kuis tadi itu sudah dipantau ya sama timnya Pak Nur. Nanti diumumkan di grup atau gimana nih Pak Nur? Ya, di belakang ada Mbak Aulia akan mengumumkan siapa 2 penjawab tercepat terbenar atas kuis saya tadi akan mendapatkan logam mulia. Nah, mau yang model Mickey Mouse atau yang Galeri 24 tinggal pilih nanti ya. Nah, mungkin sesi saya cukupin ya Mas Nasir. Statement terakhir saya mungkin saya mohon kepada Bapak Ibu semua peserta ini yang punya komunitas-komunitas, silakan kerjasama dengan saya, mungkin kita adakan webinar seperti ini tentang membahas tentang apa, misalnya PKK itu membahas tentang apa, nanti kita atau jemput Ustadz Fauzi untuk memberikan kultum. Nah, tapi dengan segmen yang berbeda, mungkin ada paguyuban, ada jamaah tahlil. Nah, di rumah silakan hubungan dengan saya atau Suara Muslim, nanti kita bisa seperti ini lagi. Saya sponsori, saya kasih gratis beberapa fasilitas. Yaitu saya atas nama pribadi dan teman-teman Pegadaian mohon maaf Mas kepada Bapak Ibu. Kami persilakan Mbak Ulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bu Aulia Damayanti ya. Ini live ya untuk pengumumannya. Ya. Oke. Siap. Silakan Ibu. Saya sudah kita spotlight. Ya, ini lagi di jalan kayaknya nih ya. Ya. Lagi. Ya, silakan. Berhenti dulu, Aul, berhenti. Oh, siap Pak, siap Pak. Berhenti bentar. Oke. Untuk pemenangnya kuis yang pertama adalah atas nama Jasmine ya? Iya, Ibu Jasmine Zeladis, ya betul. Oke, ya. Kemudian untuk yang kedua adalah Ibu Dila. Ya. Oke, ya. 2 ya, berarti untuk mendapatkan emasnya? Betul, untuk mendapatkan logam mulia dari Bapak Nurhayanto. Masya Allah. Ibu Jasmine dan Ibu Dila, barakallah. Amin, amin ya. Terima kasih Bu Aulia udah ngasih infonya, ini ditunggu-tunggu dari tadi. Semoga perjalanannya lancar ya dan aman. Assalamualaikum. Terima kasih.
Waalaikumsalam. Baik, saya ulang ya. Tadi Ibu atau Mbak Yasmin Zeladis ya mungkin ya. Kemudian Ibu Dila atau Mbak Dila. Selamat, dua orang ini yang mendapatkan emas mulia dari Pegadaian yang dipersembahkan oleh Pak Haji Nur Hayanto tadi itu. Dan insya Allah kita akan tutup dengan doa, karena ini penting sekali agar hijrah kita, momentum hijrah kita benar-benar mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk itu Ustadz Fauzi, kami persilahkan lagi untuk memimpin doa. Sekaligus mungkin ada pesan Ustadz sebelum kita berpisah pagi hari ini dan menjelang siang ini. Suaranya di-unmute Ustadz. Terima kasih Ustadz Nasir. Ya. Pak Haji Nur Hayanto sudah melihat bagaimana respon para jemaah. Ini ada manfaat yang dirasakan oleh para jemaah Pak Haji. Ini bisa sinergi 1 bulan sekali, ini bagus Pak Haji. Kita niatkan syiar agama, ya. Kita Amin. niatkan untuk memakmurkan agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah tambah berkah Pegadaian Syariah. Amin. Itu ya, 1 bulan sekali insya Allah Ustadz Nasir ya. Insya Allah, insya Allah. Suara Muslim gimana suara Muslim? Siap enggak ini? Iya siap, insya Allah. Kalau perlu nanti langsung di kafenya Pegadaian itu loh. Baik, saya kira itu. Mari kita berdoa. Mudah-mudahan kita diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Zahir wa batinan, urusan-urusan kita dimudahkan oleh Allah. Anak-anak kita diberi kesehatan, keselamatan, dan Allah jadikan anak-anak yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah. وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين وارحمنا والمسلمين وقنا وإياهم شر مصائب الدنيا والدين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين شفاء عاجلا لا يغادر سقما ولا ألما اللهم طول عمرنا وصحي أجسادنا ونور قلوبنا وثبت إيماننا وزين أخلاقنا وإلى الخير قربنا وعن الشر أبعدنا إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Terima kasih Ustaz Fauzi untuk apa yang disampaikan pagi hari ini. Semoga bertambah-tambah ya keluarganya, ahliahnya. Dan Pak Nur Hayanto terima kasih. Kan dari awal itu tadi isu yang disampaikan Ustaz Fauzi ini. Pak Nur terima kasih juga Pak ya untuk apa yang disampaikan ke peserta, hadiah-hadiahnya, door prize-nya, dan tentu juga seluruh teman dari Pegadaian termasuk Bapak Ibu yang menjadi partisipan di pagi hari ini. Bagi yang belum ngisi form silahkan bisa dicek di grup WhatsApp, isi lagi sehingga mendapatkan tabungan emas dari Pegadaian. Itu sudah ada saldonya insya Allah. Kemudian tadi 6 orang dapat top up 50.000 dan 2 orang Masya Allah dapat hadiah emas murni dari Pak Nur Hayanto. Dan kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.